Ham, Syam, dan Yafis. Kita lihat. Wahiyat tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan dia, gelombang itu telah sampai setinggi gunung. Jadi gelombang yang menimpa azab umat Nabi, jadi setinggi gunung, Pak. Kita dulu heboh tsunami Aceh kita. Ternyata belum apa-apa dibanding dengan Nabi. Wa nadanu ibnahu wa kana fi manzili ya bunayya irkab ma'ana. Nuh melihat anaknya terpencil menyelamatkan diri berenang. Kata Nuh apa? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Anaknya baik atau tidak? Anaknya baik atau tidak? Tidak durhaka. Tapi Nuh tetap lembut, Pak. Dia memanggil ya. Ini yang saya maksud. Bukan masalah anak Nuh durhaka. Yang kita ambil ucapan Nuh itu tidak pernah kasar dengan anak. Awak hendak memanggil anak sesuai perangai, Pak. Mada anak gue, mada si orang. Pemalas anak gue, siko. Betul tidak? Lembut. Ya bunayya, lembut. Irkab ma'ana. Ayo nak naik ke kapal bersama Abah. Irkab ma'ana, naik. Tapi apa kata anak? Qala sa'ali ila jabalin yaksimuni minal ma'. Aku akan cari gunung yang tidak disentuh air, ayah. Lunaknya naik. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Nah, di hari yang seperti ini tak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Sama di akhirat nanti, Pak. Allah. Kemudian nanti Allah beri keizinan kepada Nabi. Ini kita baca saja. Man zalladzi yasfa'u indahu illa. Nah, akhirnya apa? Anaknya tenggelam. Lalu Allah berfirman, ya aku ibla'i ma'i, hai bumi telan air itu. Wa ya sama, hai langit aqlini wa bida'il ma', berhentilah engkau menurunkan air. Jadi hujan berhenti, air ditelan bumi. Dan dia wastaw 'alal judi, terdamparlah di sebuah bukit bernama Judi. Nah, kita yang ambil pelajarannya apa, Ustaz? Turun dari bukit itu mengadu Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Roh, inna bani min ahli. Anakku itu keluargaku. Coba. Di depan mata kepalanya anaknya tenggelam. Lalu turun dari kapal, dia masih bersaksi, keluargaku, anakku, Rob, anakku. Tapi kata Allah, Nuh, dia bukan lagi keluarga. Baru Nuh senang hati. Kenapa, Ustaz? Karena nanti di akhirat, Pak, kita gagal masuk surga kalau anak kita tak beres. Makanya di At-Tahrim itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api. Itu dia. Makanya banyak Ali mengajarkan kepada anaknya, nak, ingat pesan ayah, lembut. Satu, jangan kau berkawan dengan orang sombong. Dua, jangan kau berkawan dengan orang pembohong. Tiga,
Iya, jangan kau berkawan dengan orang bakhil. Nah, ini pesan Ali kepada anak. Nasihat. Nah, Bapak Ibu, itu di surat Hud. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana kisah Nuh tenggelam itu, bacalah surat Hud mulai ayat 40. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masa kerja lapor pernah suruh pulang copet kan suruh berarti itu lanjut. Jadi Pak Bu, jadi usaha kita apa? Usaha kita apa? Nasihat dengan apapun dia. Karena tidak ada yang keras bisa diselesaikan dengan yang saya merasa itu. Sehingga anak kita itu mengatakan tidak ada orang paling hebat di dunia kecuali bapak. Jadi buat anak kita bangga dengan kita. Jangan sampai rumah bapak jatuh untuk apa ya. Laki-laki yang dibanggakan bapak kawannya, bukan bapak. Saya makanya sesibuk apapun saya pasti mau ngantar anak saya. Nah dia bangga di bonceng di belakang. Naik motor itu senang dia. Kenapa dia udah beli motor? Kenapa dia udah ini? Kenapa dia naik lah? Cerita sama kamu nggak butuh, kamu boleh pakai. Betul lah. Nah Bapak Ibu, kenapa tadi saya katakan seperti itu? Dia tahu. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah terjadi. Datanglah seorang ayah membawa anak. Ya Amirul Mukminin, kuserahkan anakku kepadamu. Tak tahan aku, tidak bisa sendiri. Lah kacau betul. Penjara kan kalau perlu. Kata Sayyidina Umar, nah kenapa kau nina? Itu kan apa? Itu kan ibumu. Tunjukkan dia. Ya Amirul Mukminin, bolehkah saya menjawab dan bertanya, apakah ada kewajiban ayah kepada anaknya? Kalau itu tidak dilakukan, ayahnya masuk penjara. Kata Umar, ada. Coba kau ceritakan kepada satu, seorang ayah harus berkata lembut kepada anaknya. Itu kewajiban dapat berkata lembut. Bukan semata-mata anak dia. Culun yang tolong yang culun ada. Awak yang bercakap dengan dia. Ya, awak kan kalau berkeliru anak kan anak dia ya Pak. Ya kan Bu? Apa-apa kan dari dulu saya bilang sama ibu. Egois, mau menang sendiri. Makanya saya tak pernah mencintai bapak-bapak. Yang kedua, seorang ayah mesti memberikan nama yang baik kepada anaknya. Dan yang ketiga, seorang ayah mesti mengajarkan Quran kepada anak. Tiga ini. Kata anak tadi, kalau begitu penjarakan ayah. Loh kenapa nak? Ketiga-tiga yang kau sebutkan itu tak ada mendapatkan dari ayah. Yang pertama, ayahku seorang laki-laki yang kasar. Kasar kepadaku, kasar kepada istrinya. Oh Pak, bukankah banyak awak ini Pak, deetong kawan anak ketinggalan. Ya, mulai kawan yang dulu yang boleh buku. Ambillah kawan ayah mak nunggu tuh ha. Nah, dia kan begitu Pak, kawan ayah nunggu. Bekolah urusan kawan, urusan anak. Mohon maaf, kebanyakan kita dulukan
anak sekolah itu kawal kepontian. Ini kan udah lari kita dari dalil tadi. Yang penting itu anak, karena anak bisa menolong kita, mendoakan kita. Kawan, la ilaha illallah. Mati ya wapak limu hati di delet coba dari grup. Percayalah. Tahu haji taban sewabi. Jadi tidak ada gengsi-gengsian pada lebih kebaikan Pak. Kau sedang kumpul kawan, nelpon bini. Aku ngaku bini ku suruh pulang. Nggak pulang. Dulu kami ngetong awak. Pulanglah Pak. Jangan tunjukkan jago Bapak. Karena kalau Bapak sakit, bukan kawan nongkrong Bapak yang ngurus, pasti iya kan? Hidup ini di pagi kosongan hati ibu gue. Ajari anakmu dengan lembut. Yang kedua, ayahku tidak memberi nama yang baik kepada siapa namamu nak jauhlah. Apa jauhlah itu? Jadi-jadian. Gue ini nama anaknya jadi Bu, Islam ini agama spesial. 7 hari saja dikatakan oleh Nabi. Al-murtahan bi'aqiqatun tadba'u yawmas sab'i wa yahlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikah pada hari ke-7. Saat akikah itu potong rambutnya dan beri. Jadi dalam Islam nama itu penting. Bukan apalah arti sebuah nama. Nama dalam Islam itu penting. Makanya sebaik-baik nama adalah namanya para nabi. Kalau tidak, nama para malaikat. Cuman jangan malaikat Israel. Apa dilarang Pak Ustaz? Enggak, cuma kurang ego rasanya. Apa gue nama apa Israel? Tahu tuh Pak Saki? Apa Saki ini pun tibo atau binyawa obang lah tibo na Israel juga. Orang batik tomat awak. Ya, jadi nama itu jelas Pak. Kita ini alhamdulillah nama memang kurang, tapi pendidikan dulu bagus. Joni Pirko jurnalis. Mungkin kurang pengetahuan dulu tentang nama, cuma pendidikan elok. Nah itu Pak. Kalau sekarang semuanya udah pendidikan tak elok, nama tak elok. Siapa nama anak betino ibu Angel. Siapa nama anak perempuan itu? Mutmainnah. Doa saya jadi orang yang tenang. Siapa nama anak jantan apa? Firdaus. Masya Allah. Jadi awak kok kan namun lu omak awak kan ayah awak tidak ceramah lagi itu. Aku duit tapi pendidikan elok. Aku Pak ya Allah. Tapi nanti kalau sudah tua saya mau tambah depannya Muhammad jurnalis. Cocok tak cocok nanti lah ya. Yang penting ada nama supaya aman nanti. Coba siapa namamu? Sulaiman. Pasti Islam. Ada. Siapa namamu? Joni Pirko. Jengkot akan begitu. Apa betulnya? Begitu. Nanti. Baik, Bapak Ibu. Jangan merah Bapak Ibu. Apa senasib ya Pak? Jurnalis kan banyak Pak. Ya. Makanya tidak enak manggil kan. Nah, berilah nama yang. Nah, yang ketiga, ayahku tak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Maka Bapak Ibu,
khusus kita bapak-bapak, sebelum anak diantarkan ke tempat guru mengaji, kita yang mengenalkannya dulu dengan huruf hijaiyah. Lah dapat anak wa abata sampai ya, lah dapat membaca a i u, lah dapat terbata-bata was. Awak dulu kan gitu Pak. Wa sindate was, sadate sawasa, lam sabdatela, wassalam min depanmu, wassalamu. Lah pandai dia betul itu antara guru. Sehingga setiap dia mengaji awak dapat paham. Ya Bu, apalagi anak perempuan. Bu, siapa yang punya 3 orang anak perempuan masuk surga Bu? Bu, siapa yang punya 3 orang anak perempuan masuk? Karena kasus-kasus yang saya ceritakan tadi yang korbannya kan perempuan. Yang korban kan perempuan, bukan laki-laki. Makanya punya anak perempuan itu luar biasa. Nah, didik dia yang pertama, didik dia dengan suara. Nah, perempuan bicara jangan melayu-layu ya nak, biasa-biasa saja. Yang kedua, didik dia dengan Allah. Kami di bandara tuh ketika kakak ke kotanya nilai kecil banyak-banyak waktu bawahnya itu. Wajib joget di bandara, pakaian lah yang rumah, yang kecil nanya dari mana ibu bangga dengan ibu itu ya Tuhan. Salah dulu. Betul Pak, nak buatin apa kurang baik. Ditanya yo, ibu dari mana Bu? Kami dari acara apa namanya? Audisi. Oh, dari mana? Wih Tuhan, onak ini bercakap sama mereka. Pakaian anak itu kan, mama. Anak perempuan diajarkan Allah sejak kecil. Gak usah bangga tuh anak pesensau. Gak usah bangga. Yang ketiga, kalau dia sudah kenal laki-laki nikahkan. Maka semua yang tergesa-gesa tak boleh. Tergesa-gesa ke masjid boleh tidak? Tidak boleh. Kuranglah komat apa baru di rumah. Santai jalan Pak Jari langit putranya juga putra tak boleh. Tergesa-gesa ke masjid tidak boleh. Kecuali tergesa-gesa menikahkan anak gadis. Itu yang saya bilang nampak si Royko datang ke rumahnya nyodirin. Langsung enggak boleh kan kue jalan sama diri koi lah jago yuk jangan lupa pulang ke martabak astagfirullah cipulah tuh Pak dikorbankan ada martabak sama aku lagi sama martabak suku cipulah tuh Pak nikahkanlah. Kenapa? Karena menikah itu lebih baik daripada kesana kemari. Rezekinya Pak Ustaz, buka lagi surat yang lain di At-Taubah. Salah satu pembuka rezeki itu adalah menikah. Apa cipulah? Baik-baik Rasul cipulah. Aku ini cipu yang cipu apa? Ada sampai depan. Ya Bu. Dan apabila dia telah menikah, sering-seringlah kau ke rumahnya. Jadi mendidik anak ini kapan Pak Ustaz? Seumur hidup. Apalagi anak betino, lewat jalan rumahnya. Untuk apa? Memperhatikan dia bagaimana bersikap dengan anak dan suaminya. Kalau untuk mengasuh, mereka jadi beliau bukan. Tidak, ini belajar. Ini Bapak Ibu. Ya, banyak lagi Pak tentang anak ini yang ingin saya bahas. Dari waktu kita sudah suruh Isra. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini, mari Pak bersungguh-sungguhlah. Sebagaimana Bapak bersungguh-sungguh menanam sawit, bersungguh-sungguh membuat buku.
lebih bersungguh-sungguh lagi mendidik anak. Tanya dia Pak, di mana bang ini nak? Kalau malam kan pulang jam 10, kemana bang? Pulanglah. Ya, mana bang? Tapi dong, boy, pulanglah nak. Ya, tolonglah. Ya, nggak usah lah waktu beli. Gitu kan Pak? Bisa, Ustaz. Insya Allah bisa. Ya, karena saya akan mencoba. Memang hati dalam monak-monak dan ya. Tapi ingat kita waliyaqulu qaulan sadida. Ini saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya sahabat saya Fadil itu mohon maaf ya. Semoga yang kita bicarakan ini bermanfaat dan semua kita mendapatkan anak-anak yang soleh, solehah yang akan menolong kita di kala kita mati nanti. Demikian, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.